Kita ke informasi yang juga jadi sorotan kami hari ini, Saudara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menanggapi soal pemecatan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Dasko menyebut keputusan itu merupakan bagian dari evaluasi PSSI. Dasko bilang PSSI punya pertimbangan sendiri dalam menilai karakter kinerja pelatih. Dasko juga menyebut PSSI menghentikan kerjasama dengan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia atas dasar pertimbangan dan juga evaluasi. Dasko berharap PSSI dan sepak bola Indonesia kedepannya bisa lebih maju. Ya tentunya PSSI dalam hal ini, dalam langkah ini mempunyai evaluasi dan pertimbangan sendiri. Nah sehingga hal seperti ini mungkin ya kita serahkan kepada PSSI dan kita pengen bahwa PSSI ataupun sepak bola kita ke depan lebih maju. Ya kalau PSSI kan memang nanti rutin ketemu kan, nanti juga ada naturalisasi, nah, itu pasti ketemu. Itu jadi nggak dipanggil khusus, nanti juga paling kita akan ya bicara-bicara dalam sesi itu. Demikian. Tak hanya Dasko, Saudara, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo juga merespons soal pemberhentian pelatih Shin Tae-yong oleh PSSI. Jokowi menyebut PSSI pasti sudah memiliki evaluasi soal pemberhentian Coach Shin. Soal pelatih pengganti Shin Tae-yong, Jokowi sempat memberi kode jika dirinya sudah mendapatkan bocoran. Coach Shin Tae-yong kan sudah 4 tahun, ya. Kemudian ada keputusan dari PSSI yang itu saya kira juga sudah melalui pertimbangan yang matang, mungkin sudah dievaluasi setiap tahunnya. Saya kira yang paling penting pelatih berikutnya bisa lebih baik dari Coach Shin. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyerahkan keputusan pemberhentian pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong kepada PSSI. Dito menyebut keputusan PSSI mencopot Shin Tae-yong sudah melalui berbagai pertimbangan. Meski demikian, Dito mengapresiasi kinerja pelatih Shin selama menangani tim nasional Indonesia. Hal itu disampaikan Dito saat melakukan kunjungan kerja di Cimahi, Jawa Barat. Kinerja STY Pak seperti apa sejauh ini? Kinerja STY di masa pemerintahan. Ya pastinya kita harus apresiasi apa yang sudah dilakukan STY sampai detik ini, itu berkat kerja bersama dan kolaborasi antara pelatih, atlet, dan juga officials dan juga PSSI. Jadi ini adalah kerja yang sangat baik dan pastinya kita apresiasi. Dan Coach Shin Tae-yong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong mengagetkan banyak pihak, termasuk pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy bilang, jika butuh penggantian, ini momen kesempatan, karena masih ada waktu sekitar 1 bulan menuju kualifikasi Piala Dunia. Namun, masih ada harapan jika pelatih yang diambil adalah mantan pemain timnas Belanda yang memiliki lisensi kepelatihan profesional. Saya pengkritik keras Shin Tae-yong juga, tapi saya terkejut karena ada alasan apa Shin Tae-yong dipecat? Karena kalau kita bicara soal progres dan macam-macam, indikatornya jelas. Ya kan, peringkat FIFA Indonesia naik, Indonesia masih bertahan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bahkan setelah mengalahkan Arab Saudi, peluang itu terbuka lebar kan. Memang Indonesia kalah dari Cina, tapi kan menang lawan Arab Saudi. Dan itu tidak pernah terjadi pada beberapa belas tahun terakhir. Yang kedua, dalam benak saya, memang kalau mau mengganti Shin Tae-yong dengan alasan apapun, itu memang harus sekarang. Kenapa? Karena targetnya Indonesia lolos ke Piala Dunia kan.
Usai memecat Sinteyong, PSSI menyebut sudah menemukan sosok pengganti pelatih asal Korea Selatan itu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut sosok pelatih itu berasal dari Belanda. Erick Thohir menambahkan, pelatih baru itu punya rekam jejak yang bagus. Namun, ia enggan menjelaskan lebih detail siapa sosok yang dimaksud. Ya, dari 3 pelatih ada 1 yang datang. Nah, itu yang saya lihat, wah ini poinnya lebih. Gitu, karena walaupun habis interview, dia pulang lagi ke negaranya. Ya, karena hari Natal kita harus hormatin gitu. Dan saya juga tidak mau memakan waktu, biasanya interview 2 jam setengah cukup saya rasa. Ada beberapa nama pelatih asal Belanda yang dirumorkan bakal menjadi nahkoda baru timnas Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Patrick Kluivert, Louis van Gaal, dan Marco van Basten. Pakar transfer sepak bola Eropa Fabrizio Romano menyebut Patrick Kluivert yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Sinteyong. Hal itu disampaikan Fabrizio Romano dalam postingan di akun media sosialnya pada Senin 6 Januari 2025. Dalam unggahannya itu, Fabrizio Romano menulis, Patrick Kluivert akan menandatangani kontrak sebagai pelatih kepala Indonesia yang baru. Kesepakatan telah tercapai. Kontrak 2 tahun plus opsi 2 tahun, presentasi akan dilakukan pada 12 Januari di Indonesia. Patrick Kluivert adalah mantan pemain yang pernah memperkuat Ajax Amsterdam, Barcelona, dan Newcastle United. Dari sisi kepelatihan, Patrick Kluivert pernah menjadi pelatih timnas Curaçao, AZ Alkmaar, Ajax Amsterdam U19, terakhir pada Desember 2024 sebagai pelatih Adana Demirspor di Liga Super Turki. Sinteyong resmi diberhentikan dari posisinya sebagai pelatih timnas Indonesia. Hal itu disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Senin 6 Januari 2025. Lantas, siapa yang layak menggantikan Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia? Tim Liputan Kompas TV. Usai jeda saudara, di Indonesia Update kami kembali dengan informasi dari Kepala Desa di Kota Mobagu, Sulawesi Utara yang tilep dana CSR perusahaan tambang emas senilai 6,6 miliar rupiah.